sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslima. يقول الله جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan adima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita fikih Asmaul Husna, buah karya daripada Syekh Abdul Razak hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita masuk ke bab yang ke-50 ya, 51 atau 50 ya, dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, yaitu yang maha terpuji ya. Kita lanjutkan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu syukran. Kata beliau hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala, maka segala puji milik Allah Rabbul Alamin syukran. Ya, syukran karena bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Dan bentuk syukur itu diantaranya terangkai daripada 3 hal. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh As-Sa'di rahimahullah tabaraka ta'ala dalam tafsirnya. Ya, beliau menyatakan bahwasanya di antaranya dengan lisan, yaitu dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu adalah bentuk daripada syukur. Maka di sini dikatakan oleh beliau hafizahullahu tabaraka wa ta'ala falillahil hamdu syukran. Ya, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu fadlan. Ya, dan milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian fadlan. Kenapa? Karena bentuk daripada anugerah, ya, anugerah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaul hamdu bil Islam, dan milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian bil Islam, ya, karena Islam, karena keislaman. Walaul hamdu bil iman, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Ya, dengan keimanan, tadi dengan keislaman. Walaul hamdu bil Quran, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bil Quran, ya, dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai saja ya tidak ada peraturan, tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana kita hidup di muka bumi ini, ya, carut marut, ya, nggak karo-karuan gitu. Tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, ya, hukum-hukum, peraturan-peraturan, syariat-syariat. Walahul hamdu bil ahl, dan milik Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bil ahl, ya, karena apa? Karena kita, ya, mendapatkan keluarga, diberi Allah Subhanahu wa taala keluarga, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istri, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Ini merupakan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ingat, ya, di antara bentuk daripada syukur di antaranya dengan lisan, yaitu dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah ini. Ya, walau alhamdu bil ahl wal mal, dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu milik Allah semata, ya, segala pujian. Wal mal, ya, karena apa? Karena harta. Ya, wallahi, andaikan Allah Rabbul Alamin tidak memberikan nikmat kepada kita berupa harta, ya, bagaimana kita hidup, melangsungkan hidup di muka bumi ini? Maka, ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'afah, dan juga apa? Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala karena kesehatan, ya, kesehatan. Wallahi, andai saja salah satu di antara kita itu sakit, maka bagaimana akan ikut
ya mengkaji daripada kitab yang bagus ini ya tentang apa? Fikih Asmaul Husna. Maka ya hal-hal tersebut itu mendorong kita untuk mensyukuri Allah, dan di antara bentuk syukur, di antara bentuk ya, bukan syukur itu hanya mengucapkan alhamdulillah dengan lisan saja, bukan ya. Tapi di antaranya itu dengan ini, yaitu qaul bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan kita apa? Pengakuan lisan kita bahwasanya alhamdulillah segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu, segala puji milik Allah, bikulli ni'matin, ya terhadap atau karena semua nikmat an'ama biha yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan nikmat tersebut, ya fi qadimin wa hadisin, ya fi qadimin au hadisin, baik yang lampau, nikmat-nikmat yang telah lalu, au hadisin, atau yang baru saja. Ya baru saja kita mendapatkan nikmat, baru saja ini. Ya ketika kita membuka kitab ini, apa nikmat itu? Nikmat kita bisa apa? Bisa memahami. Ya, ini kan nikmat yang baru, hadis kan gitu. Nikmat yang lampau, banyak sekali. Ya kalau kita hidup ya 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun, masya Allah, nikmat-nikmat yang kita telah rasakan, ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teramat banyak sekali. Ya, bagaimana kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Au sirrin au adaniyatin, baik nikmat itu rahasia, enggak diketahui oleh orang banyak, ya, au alaniyah, atau nikmat itu bisa diketahui orang banyak, ya terang-terangan gitu. Seperti apa? Kita bisa bangun rumah, kita bisa beli mobil, bisa beli sepeda motor, punya toko yang rame misalkan, dan lain sebagainya. Itu nikmat yang nampak gitu. Ada juga nikmat yang tidak nampak, kan sirrin gitu ya. Au khosatin au amatin, atau nikmat itu khusus atau nikmat itu umum. Kemarin kita sudah membahas tentang nikmat itu, nikmat ada nikmat khusus dan nikmat yang umum, ya. Allah Rabbul Alamin, bukankah Allah Rabbul Alamin itu memberikan nikmat kepada baik orang yang mukmin maupun orang yang kafir? Di antaranya apa? Nikmat bisa apa? Hidup di muka bumi ini, diberi kesehatan, diberi apa namanya harta benda, keluarga dan lain sebagainya. Ya, itu kan nikmatnya umum kan gitu ya, baik orang mukmin maupun kafir. Tapi kalau khusus ya bagi orang-orang yang beriman, diberi apa? Keteguhan di dalam keimanannya, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, kemudian diberi keteguhan, ya berada di atas manhaj yang benar, di atas manhajnya para rasul dan juga para ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya, nikmat-nikmat yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan lain sebagainya. Ya. Hamdan katsiran thayyiban, ya dengan pujian yang begitu banyak dan pujian-pujian yang baik. Ya mubarakan, ya pujian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala fi di dalamnya, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana hal itu dicintai oleh Allah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah memang ada pujian yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Ya ada. Pujian, misalkan seseorang itu memuji kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang utusannya. Ya, ini kan pujian yang tidak terpuji kan gitu. Pujian yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga tidak diridhai. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala melanjutkan, wa amma hamidahu subhana, atau bisa juga dikatakan wa amma hamdahu subhana, ya. Adapun pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, lima lahu minal asma'i was sifat. Ya, kalau tadi itu dikatakan tentang pujian-pujian secara umum, tapi ini mengerucut ya, pujian Allah Subhanahu wa taala lima lahu minal asma, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah. Ya, nama-nama yang indah perlu kita apa ya mengetahui. Terkadang ya dalam kajian-kajian ataupun di kelas gitu ya, Anda tanya antara perbedaan asma dan sifat itu kadang rancu bagi mereka yang tidak apa ya, tidak mau betul-betul mempelajarinya. Ya, nama itu yang mana, sifat itu yang mana, terkadang nggak ngerti. Kadang ada mereka yang sudah belajar sampai 3 tahun, 4 tahun, tapi nggak ngerti, nggak bisa membedakan antara mana nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bagaimana kita bisa membedakannya misalkan gitu ya? Mudah sekali dengan belajar. Dengan belajar semuanya insya Allah akan diberi pemahaman dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara nama itu banyak sekali. Dalam surah Al-Fatihah contohnya ya. Kalau bismillah itu ya dimasukkan ke dalam ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, berarti bismillahirrahmanirrahim. Mana nama? Banyak sekali Allah itu nama. Ya. Kemarin beredar di medsos tentang mereka itu salah satu ustadz yang mereka mengatakan bahwasanya nggak bermanfaat gitu ya, atau apa sih kok berzikir dengan menyebutkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya katanya nggak ada manfaatnya gitu ya. Innalillah, ya sesungguhnya Allah itu adalah di antara asma Allah al-husna. Ya, bagaimana kemudian orang itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada faidahnya dikatakan oleh dia. Ya, masya Allah, perlu belajar lagi. Ya, bagaimana orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan nggak ada faidahnya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi dalam satu ayat saja itu ada 3 nama. Ya, Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, dan perlu diketahui ya kita di awal-awal karena ini sudah 50 bab ya, dan setiap bab kita habiskan sekitar berapa 2 pertemuan ya, berarti ini sudah 100 pertemuan wahai kaum muslimin ya. Di awal-awal dulu bahwasanya Asy-Syaikh Hafidhahullah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang setiap nama itu terkandung padanya sifat yang mulia, bukan hanya satu, terkadang satu nama itu terkandung padanya beberapa sifat ya, bahkan banyak sifat di dalamnya. Ya, contohnya sekarang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan 2 nama yang indah. Nah, sifatnya apa? Yaitu Ar-Rahmah. Ya, pernah kita jelaskan di awal-awal tentang pembahasan 2 nama ini. Kalau Ar-Rahman itu maknanya sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahimahullah tabaraka wa taala bahwasanya Ar-Rahman itu du rahmatin ya wasiatin. Allah itu memiliki keluasan rahmat gitu ya. Kalau Ar-Rahim sifatnya juga rahmah gitu ya, rahmah gitu ya. Tapi yang dimaksud apa? Musil ya, Allah itu musilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadih. Allah itu yang mengantarkan ya, memberikan rahmatnya itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ayat tergantung padanya 3 nama. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, lepas daripada perbedaan di antara para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, apakah bismillah di dalam Al-Fatihah ini masuk dalam surat tersebut atau tidak. Terlepas dari itu ya, bahwasanya dalam satu ayat ini terkandung berapa? 3 nama ya, Ar-Rahmanir Rahim ya, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim ya. Apakah Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu ada nama? Ada, Rabb ya, Rabb itu salah satu di antara nama. Kemudian ayat setelahnya Ar-Rahmanir Rahim ya, 2 nama lagi ya. Begitulah wahai kaum muslimin. Wa amma hamduhu subhanahu wa ta'ala lima lahu minal asma'i was sifat. Adapun ya pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua yang dimiliki oleh Allah daripada nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa lima yastahiquhu min kamalin nu'ud, sebagaimana ya, atau walima yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesempurnaan sifat-sifatnya. Fa'amrun mutawatir, maka itu adalah perkara yang mutawatir. Mutawatir itu maksudnya apa? Perkara yang nggak usah dicari dalilnya gitu, sudah sudah faham gitu ya. Orang-orang sudah menerima gitu ya. Kayak hadis mutawatir gitu ya. Ini perkara yang mutawatir atau turun menurun ataupun ya nggak perlu lagi dicari-cari ini sahih apa enggak gitu ya. Tapi ini ada perkara yang mutawatir ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna gitu ya. Fa innahu subhanahu qad hamida nafsahu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci itu telah memuji dirinya fi kitabi, dalam Al-Qur'anul Karim, ala rububiyatihi lil alamin, bahwasanya Allah itu memiliki keesaan dalam rububiyahnya ya pada seluruh alam ya. Kemarin kita membahas tentang tauhid rububiyah itu bagaimana sih? Tauhid yang bagaimana maksudnya? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatan Allah yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Contohnya perbuatan Allah itu apa? Khaliq
ya Allah Rabbul Alamin itu pencipta. Ya, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan pepohonan, laut dan lain sebagainya. Itu namanya tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah dalam apa? Dalam rububiyah. Rububiyah itu yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada mencipta apa wahai kaum muslimin, yaitu al-muhyi wal mumit, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah Rabbul Alamin. Kemudian apalagi ya tentang perbuatan Allah Ar-Razik, ya, yang memberikan rizki, apalagi yang mengatur, ya, yang mengatur jagat raya, ya, dan apa yang ada dalam semesta ini, dan juga apa yang ada di antara langit dan bumi dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang terkait dengan rububiyah, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa hamida nafsahu ala tafarrudihi bil ilahiyah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya tentang apa? Tentang keesaan Allah dalam ketuhanan. Ya, uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah itu? Tauhid yang terkait dengan ketuhanan. Maksudnya gimana? Seseorang itu nggak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketuhanan, ya. Ya, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya, uluhiyah. Wa hamida nafsahu ala kamali asma'i wa azamati sifatih. Dan Allah memuji dirinya terhadap apa? Kesempurnaan nama dan juga keagungan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Rabbul Alamin yang agung. Wa hamida nafsahu ala imtina'i ittisafihi bima la yaliqu bih. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya tentang apa wahai kaum muslimin? Tentang tertolaknya, ya, tidak bolehnya, tercegahnya, terlarangnya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, contohnya di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafidzahu Tabaraka wa taala minattikhadi al-walad, seperti Allah itu beranak. Ya, Allah beranak. Ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang semisal dengan mereka berdua, yaitu apa? Dikatakan mereka orang-orang Yahudi Uzair bin Allah. Kan itu Uzair itu anaknya Allah. Kemudian juga dikatakan oleh orang Nasrani Isa bin Al-Masih itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'ala wa amma yasifun. Ya, maksudnya Allah adalah apa yang mereka sifatkan yang tidak layak bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian juga wasyarik. Allah Rabbul Alamin itu tidak layak untuk mengambil apa? Sekutu, teman. Ya, enggak layak. Allah itu esa dalam perbuatannya. Contohnya tadi menciptakan. Allah enggak butuh teman gitu ya. Dalam mengatur juga Allah butuh teman, tidak gitu ya. Di sini dikatakan bahwasanya Allah memuji dirinya, ya, terhadap terlarangnya atau tercegahnya, tertolaknya daripada tersifati daripada apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi adalah Allah itu mengambil teman, mengambil sekutu, ya, mengambil pembantu, ya, maka tidak, ya, itu tidak layak bagi Allah. Wa muwalah ahad wa muwalati ahadin min khalqihi li hajatihi ilaih. Ya, atau Allah itu mualah, loyal gitu terhadap salah satu di antara hambanya. Kenapa? Karena Allah butuh kepada dia. Apakah ini layak? Sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala enggak layak gitu ya. Allah itu enggak mungkin, ya, kemudian mengambil loyal gitu ya, cinta dan sebagainya terhadap salah satu di antara makhluknya. Kemudian Allah itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia? Karena Allah butuh kepada dia. Apakah ini layak? Tidak. Ya, kalau manusia sih ya layak-layak saja, tetapi ini adalah Al-Khaliq, yaitu Allah Rabbul Alamin, tidak layak tersifati seperti itu, ya, mencintai, loyal kepada seseorang kemudian Allah butuh kepadanya. Enggak, Allah itu Ghaniyun Hamid,
ya antumul fuqara'u ilallah, ya kalian yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kalian. Enggak, selamanya enggak. Ya Allah itu disifati dengan apa? Ghaniyun hamid, ya ghaniyun halim, ya enggak butuh. Yang namanya ghani itu enggak butuh pada seseorang pun gitu. Maka itu diantara adalah apa namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji dirinya daripada sifat-sifat tertolaknya, tercegahnya daripada Allah itu tersifati daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan tiga contoh ya. Yang pertama itu Allah itu beranak, mengambil anak sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Nasrani dan juga Yahudi. Kemudian as-sariq, Allah itu memiliki pembantu, memiliki sekutu, ya, memiliki teman, ya. Tidak butuh ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada salah seorang di antara makhluknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada dia, enggak juga. Maka semuanya itu enggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ya, katakanlah wahai Muhammad, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, alladzi lam yattakhidh walada, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil anak. Allah itu tidak beranak, lam yalid wa lam yulad, ya. Wa lam yakun lahu syarikun, dan Allah itu enggak butuh, enggak ada teman, enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala fil mulki, pada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia, langit, dan semua yang ada pada keduanya. Semuanya adalah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu waliyun minad-dhulli. Ya, dan tidak menjadi itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi wali daripada kehinaan, minad-dhull. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau hafidhahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan wa hamida nafsahu ala 'azamatihi wa kibriyaih, dan Allah Rabbul Alamin puji dirinya ala 'azamatihi, bahwasanya Allah Rabbul Alamin itu maha agung, ya, wa kibriyaih, dan Allah itu memiliki semua kebesaran. Kama qala subhanahu falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Ya, maka milik Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh pujian. Rabbis samawat, ya, Allah itu pengatur langit, wa rabbil ardi, dan pengatur daripada bumi, Rabbil alamin, pengatur seluruh alam. Walahul kibriya, dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala semua kebesaran, ya, fis samawati wal ardi, baik yang ada di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini Allah memuji dirinya sendiri tentang keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah dan juga membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa hamida nafsahu fil ula wal akhirah, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, ya, di awal dan juga di akhir nantinya. Wa akhbara an suryanil hamd, dan Allah Rabbul Alamin mengabarkan tentang apa? Mengalirnya semua pujian fil alamil uluwi was sufli, ya, yaitu baik di alam yang tinggi maupun alam yang rendah. Wa nabbaha ala dzalika kullih, atau wa nabbaha ala dzalika kullah fi kitabi fi ayatin adidatin tadullu ala tanawwu'i hamdi subhanahu. Dan Allah memperingatkan ala dzalika, terhadap semuanya itu, di mana Allah tadi memuji pada dirinya sendiri tentang ini dan itu yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh di atas tadi, ya, begitu banyak sekali yang dimana Allah Rabbul Alamin menjelaskan dalam kitab Al-Quranul Karim di ayat-ayat yang banyak sekali yang menunjukkan akan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu beraneka macam. Wa ta'addudu asbabi hamdihi, dan juga sebab-sebabnya itu banyak, ya.
Allah Rabbul Alamin jelaskan misalkan pada ayat surah Al-Fatihah ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa sebabnya? Ya, apa sebabnya wahai kaum muslimin? Sebab daripada alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin. Ya, apa sebabnya? Ya, Rabbul Alamin menjelaskan, menegaskan bahwasanya semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin, yaitu Tuhan ya yang mengatur seluruh jagat raya, ya alam semesta ini. Apa sebabnya wahai kaum muslimin? Ada sebagian para ulama yang menyatakan bahwasanya di antara sebabnya itu adalah yang menunjukkan akan keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi juga sudah sampaikan oleh Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala pada awal-awal tadi, yaitu apa tadi? Walaul hamdu bil iman, ini itu. Dan ini adalah alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebabnya itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebabnya apa? Keimanan. Ya, keimanan bahwasanya Allah itu Esa, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menciptakan para malaikat, Allah yang mengutus para utusan, dan lain sebagainya. Ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di antara sebab. Ya, di sini tadi dikatakan wa ta'addud asbabi hamdihi, ya, dan beraneka macam sebab kita itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebabnya apa? Ya, nanti dijelaskan di bawah di setelah ini ya. Bahwasanya sebab itu ada dua, sebab itu banyak ya. Tetapi dalam Al-Qur'anul Karim itu ada Allah Rabbul Alamin jelaskan ya, di antara gabungkan gitu ya, antara pujian ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab-sebabnya itu dalam satu sebab. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Allah jelaskan di dalam satu ayat itu, yaitu apa? Al-Hamd dan juga sebabnya. Ya. Ada juga Allah Rabbul Alamin jelaskan sebabnya. Pujian tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada ayat-ayat ataupun yang terpisah ya dengan pujian tersebut. Itu ada. Ya, nanti insya Allah akan dijelaskan. Wa qad jama'aha Allahu fi mawatina min kitabih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kumpulkan ya sebab-sebab tersebut dalam tempat-tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa farraqaha fi mawatina ukhra. Ada juga yang Allah dalam satu ayat tadi ya. Kemudian juga Allah sebutkan sebab-sebab di dalam memuji Allah Rabbul Alamin itu pada ayat yang lain. Maksudnya gini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebutkan pujian Al-Hamd, ya Al-Hamd, kemudian Allah jelaskan sebabnya, ya itu dalam satu ayat. Ada juga Allah Rabbul Alamin yang jelaskan Al-Hamd, tetapi sebabnya itu tidak pada ayat tersebut, tapi pada ayat yang lain. Ya, itu maksudnya di sini. Tadi dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala, wa qad jama'aha Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan sebab-sebab tersebut fi mawatina min kitabih wa farraqaha fi mawatina ukhra liyata'arraf, ya liyata'arraf ilaihi ibadah, ya agar apa? Agar Allah tunjukkan, Allah memberitahu ya bagi siapa? Kepada siapa? Kepada para hamba-hambanya, ya kepada para hambanya. Waliya'rifu kifa yahmadunah, dan agar mereka, yaitu para hambanya, mereka itu mengetahui bagaimana sih cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar itu gimana, ya yahmadunah, wa kaifa yasnun alaihi, dan bagaimana cara mengulang-ulang pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyatahabbaba, dan yatahabbaba, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai ilaihim, kepada mereka, bidzalik, dengan apa? Dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhibbuhum, dan agar Allah itu cinta kepada mereka, idza arafuh, apabila mereka para hambanya itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahabbuh,
Dan apabila mereka itu cinta kepada Allah, wa hamiduh, dan apabila mereka itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cinta itu kalau kita lihat di sini itu bisa kita peroleh dengan sebab ini, yaitu kita mengenal Allah, kemudian kita mencintai Allah Rabbul Alamin, dan juga kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang itu mungkinkah? Ya, mungkinkah orang itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut benci kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin kan, ya. Kemudian mungkinkah seseorang itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala tapi orang itu enggak kenal Allah? Ya enggak kenal. Enggak kenal Allah, kayak enggak mungkin juga ya. Kemudian juga orang itu mendapatkan cinta Allah tapi enggak pernah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustahil kan gitu. Jadi ya, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kenalilah Allah Subhanahu wa taala, cintailah Allah Subhanahu wa taala, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya bukan ini saja, banyak sekali. Ya, di antaranya dalam surah Ali Imran, ya. Pada lembar berapa itu ya? Lembar 3, pada lembar 3 ya, muka ketiga itu, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ya, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, ya, masya Allah, maka Allah akan cinta kepada kalian, ya. Dan di antara sebab-sebab mendapatkan cintanya Allah teramat banyak sekali, tapi di antara di sini itu yang apa ya, yang urgen gitu ya, mengenal Allah, mencintai Allah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengingat ya bahwasanya di dalam ibadah, setiap ibadah, mau sholat, mau zakat dan sebagainya, itu kan ada rukunnya kan? Ya, rukun ibadah itu berapa sih? Ya, 3 dikatakan oleh para ulama. Ya, bisa dilihat dalam kitab Ushul Iman. Ya, karya Nuhbatul Ulama. Ya, di sana jelaskan bahwasanya rukun daripada ibadah itu ada 3. Apa? Kamalul mahabbah, kemudian kamalul khaufi, kemudian apa? Kamalur roja, ya. Dan ternyata ini ya dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, yaitu dalil daripada kamalul kamalul mahabbah ataupun kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan dalilnya itu dalam surah Al-Fatihah, yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yaitu Tuhan pengatur jagat raya ini, ya, semua alam. Lu kok bisa? Ya, mana bagaimana pendalilan daripada alhamdulillahirabbil alamin? Itu merupakan apa? Kamalul mahabbah, yaitu kesempurnaan daripada cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih pendalilannya? Dikatakan sebagian para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala, pendalilannya mudah sekali, ya. Seseorang itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuk wujud daripada apa? Cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah, luar biasa para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala. Kemudian kita lanjutkan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradal hamdu fil Qur'an, dan telah datang ya pujian dalam Al-Qur'anul Karim fi aktsar min 40 mawdi'a. Itu apa? Lebih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada 40, ya, di 40 tempat ya dalam Al-Qur'anul Karim. Jumi'a fi ba'diha asbabul hamdi, yang dimana terkumpul di dalam ayat, sebagian ayat itu sebab-sebab pujian. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pujian, kemudian Allah juga jelaskan apa sebabnya. Contoh, di antara contohnya yaitu apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini ya, itu merupakan apa? Pujian dan sebabnya ditunjukkan. Ya, kalau kita mau renungkan alhamdulillahirabbil alamin, mana sebabnya? Ya, sebab daripada pujian itu mana? Kalau kita tidak mau membaca daripada penjelasan para ulama, ya kita nggak tahu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ini dikatakan ya oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala, bahwasanya Allah sebutkan pujian, kumpulkan penyebutan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebabnya. Ya. Sekarang alhamdulillah, kenapa seorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Tadi saya sebutkan di awal apa tentang keyakinan kita, keimanan kita kepada
Allah Rabbul Alamin, bahwasanya Allah itu apa? Esa dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, Esa dalam asma dan sifatnya. Ya, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumi'a fi ba'diha asbabul hamdi wa fi ba'diha dzukirat asbabuhu mufassalah. Ya. Sebagiannya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam satu ayat. Dalam ayat tersebut, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan sebagiannya, sebab-sebabnya itu pada ayat yang lain. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Faminal ayatil lati jumi'a fiha asbab alhamdi qauluhu ta'ala, dan di antara ayat-ayat yang dikumpulkan, yang terkumpul di dalamnya sebab-sebab pujian, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sebabnya, wahai kaum muslimin? Ya, al-imanu billah. Di sini al-imanu billah. Orang itu kalau punya keimanan ya dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia enggak memuji Allah Rabbul Alamin? Dia bersyukur dikasih keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena lihatlah banyak orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat iman, dan nikmat ini luar biasa. Bagaimana seorang gak memuji Allah Subhanahu wa taala, wong dirinya itu diberikan apa? Keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan bahwasanya Allah itu esa dalam rububiyah, esa dalam uluhiyah, esa dalam asma dan sifat. Allah itu pencipta, Allah itu yang berhak untuk diibadahi, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan lain sebagainya. Ya, ini luar biasa wahai kaum muslimin. Kemudian wa qauluhu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian di awal dan di akhir. Ya, di awal dan di akhir. Allah itu ya dalam surah Al-Hadid ya, itu dijelaskan juga ya, tentang Allah itu ya yang awal dan yang akhir, kan gitu ya. Tidak ada sebelum Allah sesuatu, dan tidak ada setelah ya misalkan setelah nanti manusia dikumpulkan, apa yang akhir ya. Tadi dijelaskan di sini lahul hamdu fil ula wal akhirah ya. Kemudian wa qulu alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bagi Allah Rabbul Alamin semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ya, langit itu berlapis-lapis, kemudian bumi juga berlapis-lapis. Ya, kita tahu 7 lapis ya, 7 tingkatan gitu ya. Maka Masya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bagi Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kita meyakini wahai kaum muslimin bahwasanya semua perbendaharaan langit dan bumi dan semua yang ada di antaranya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita enggak memuji Allah Rabbul Alamin ya? Bagaimana pujian itu tidak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak ya surat-surat yang didahului dengan pujian ini ya, apa di antaranya tadi surah Al-Fatihah. Kalau bagi mereka yang menyatakan bahwasanya bismillah itu bukan bagian daripada surat tersebut, tapi kalau bagian ya berarti enggak diawali dengan alhamdulillah kan gitu, tapi dengan apa? Bismillah. Tapi di sana ada surat-surat, di antaranya apa ya? Surat Al-Kahfi ya, kemudian Saba dan lain-lain. Ada 4 kalau nggak salah ya. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh Hafidhahullah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan wa minal ayatil lati dzukira fiha asbabul hamdi mufassalah, dan di antara ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebabnya, sebab-sebab pujian itu terpisah. Qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada, dan mereka berkata segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi hadana, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kami, lihada, tentang ini, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Apa sebab daripada pujian ini? Ya, ternyata dijelaskan ya terpisah gitu. Ternyata sebabnya fa fiha hamduhu an ni'matin, ya, an ni'mati dukhulil jannah.
Ya, maka sebab di dalam memuji ini mereka orang-orang yang beriman memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sebabnya mereka itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, apakah dijelaskan sebab ini dalam ayat ini? Tidak kan? Ya. Tapi dalam ayat yang lain itu. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Rabbul Alamin berfirman, ya, tentang apa di sini? Tentang penyebutan alhamd atau sebab-sebab daripada pujian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang lain. Ya. Di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin." Maka katakanlah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim, ya, dari kaum yang zalim. Apa sebabnya? Fa fiha hamduhu 'ala nasri 'alal a'da, ya, 'alal a'da. Maka di dalam ayat ini itu menunjukkan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada hambanya dari apa? Ya, dari bisa mengalahkan daripada musuh-musuhnya. Wassalamati min syarrihim. Begitu pula yaitu pujian, ya, karena sebab memuji itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan di antara juga, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab-sebab pujian, ya, terpisah daripada ayat yang menyebutkan tentangnya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu muhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Fad'uhu, maka berdoalah, ya, berdoalah kalian kepada Allah muhlisina lahuddin, dengan mengisahkan apa? Dengan muhlisina lahuddin, dengan mengisahkan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pengatur seluruh alam. Apa sebabnya? Fa fiha hamduhu ala nikmati tauhid. Maka dalam ayat ini, ya, sebab di dalam pujian tersebut adalah kenikmatan, ya, kenikmatan di dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasil ibadah, dan memurnikan beribadah lahu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah semata. Begitu pula yang menjelaskan, ya, di mana sebab-sebab pujian itu terpisah daripada ayat yang menjelaskan tentang pujian tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi, ya, kepadaku, siapa ini? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, alal kibari Ismail, ya, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu masih bisa hidup bersama anaknya sampai anak itu sudah dewasa, ya. Bukankah, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bercakap-cakap, musyawarah gitu dengan siapa? Anaknya, putranya Ismail alaihissalatu wassalam, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'i, ya, itu menjelaskan tentang siapa? Ibrahim itu dewasa, Ibrahim, Ismail itu sudah gede gitu, ya, ketika bercakap-cakap dengan bapaknya. Ketika Ismail sudah bisa bersama dengan bapaknya, maksudnya bersama mungkin, ya, diajak ngobrol, diajak safar dan lain sebagainya gitu. Wa Ishaq, dan juga Ishaq, putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, inna rabbi lasami'ud du'a, sungguhnya Tuhanku itu maha mendengar doa, ya, maha mendengar doa, ya, semua doa yang dipanjatkan oleh para hamba-hambanya, ya. Maka apa sih, ya, pujian, sebab daripada pujian dalam ayat tersebut? Alhamdulillahilladzi wahaba. Sebabnya adalah fa fiha hamdu subhanahu ala hibatil waladi, ya, sebab pujian kepada Allah yang Maha Suci di dalam ayat ini adalah sebabnya adalah di mana Ibrahim alaihissalatu wassalam diberi anak, ya, diberi anak oleh Allah Rabbul Alamin, ya, keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisahnya Masya Allah dalam Al-Quran itu luar biasa, ya, dalam surah apa? Dijelaskan dalam surah Adz-Dzariyat, ya, dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kedatangan para malaikat, kemudian
memberikan busra, kabar gembira kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tentang dia akan mendapatkan keturunan. Sampai Nabi Ibrahim menyatakan apa? Gimana bisa, aku sudah tua kemudian istriku mandul gitu ya. Tapi Masya Allah, maka ini juga menunjukkan kepada kita, wahai kaum muslimin yang mungkin sampai sekarang ya sudah nikah puluhan tahun ya, kemudian belum dapat karunia berupa apa namanya momongan keturunan, maka lihatlah para anbiya seperti Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim dan juga yang lainnya ya, ketika ya dalam usia yang sudah tua dan dikabarkan bahwasanya istrinya mandul ya, tapi ya mereka diantaranya Nabi Ibrahim dan Zakaria dalam kisahnya gitu ya, dalam surah Ali Imran ya, kalau Zakaria itu Masya Allah mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya keturunan anak kepada mereka. Masya Allah, ini luar biasa, jangan putus asa ya. Dan diantara bentuk daripada apa namanya keputusasaan itu mendek, nggak berdoa gitu ya, us berdoa puluhan tahun capek gitu ya. Ya itu yang menyebabkan tidak dikabulkannya doa kan gitu ya. Kenapa? Karena mendek sudah ya, apa namanya istijal ya, terburu-buru ya minta untuk apa namanya dikabulkan doa tersebut. Padahal kita ketahui wahai kaum muslimin ya, dikabulkannya doa, pengabulan doa itu bukan hanya sekadar apa yang kita minta kemudian diwujudkan, itu bukan itu saja ya, tetapi di antaranya bentuk daripada apa namanya dikabulkannya doa itu kita disingkirkan daripada gangguan-gangguan ya, ataupun nanti ya di akhirat kita butuh ini dan itu ya, itu karena dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya juga yang menjelaskan tentang sebab-sebab pujian itu tidak disebutkan dalam ayat tersebut, tapi pada tempat yang lain. Itu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ya, ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim ya, wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu yaitu apa, menyimpang gitu ya. Fafiha hamduhu subhanahu ala ni'mati inzalil Quran. Maka di dalam ayat ini menunjukkan tentang pujian ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa? Nikmat diturunkannya Al-Quranul Karim fima la iwaja fih, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya ya. Contohnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa Al-Quran itu lurus banyak sekali kan itu ya. Contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang kedua, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih. Ya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya berarti lurus kan gitu. Enggak ada kebengkokan kan gitu. Wa qulu ta'ala wa qul alhamdulillahilladzi lam yattahid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayat ini sudah muncul tadi dan juga sudah saya terjemahkan ya. Mungkin nggak perlu pengulangan gitu ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. Fafiha hamduhu subhanahu likamalih, dan di dalam ayat ini yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jalalih, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tanazzuhihi, dan juga apa? Penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala anin naqais wal uyub, daripada kekurangan dan aib-aib ya, cacat-cacat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini atau semakna dengan ayat-ayat tadi, yaitu sebab-sebab daripada pujian itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang lain atau pada tempat yang lain itu banyak sekali. Ya tadi disebutkan berapa? Ada 40 tempat ya. Ada 40 tempat. Ini baru dijelaskan berapa? Ya, 10 enggak ada ya. Wallahu ta'ala qad iftataha kitabah bil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka kitabnya Al-Quranul Karim dengan apa? Dengan alhamd, dengan pujian. Waftataha ba'da suwaril Qur'ani bil hamd. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memulai ya daripada sebagian surat-surat dalam Al-Quran dengan alhamd juga. Di antaranya apa? Surah Al-Kahfi, Saba,
ya, kemudian ar-ra'd ya, dan lain sebagainya. Waftataha khalqahu bilham. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memulai ciptaan itu dengan apa? Dengan pujian. Wahtatamahu bilhamd, dan Allah menutupnya juga dengan pujian. Falahul hamdu awalan wa akhiran. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala itu semua pujian di awal maupun di akhir. Walahu syukru zahiran wa batinan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala syukru. Ya, kalau kita mengingat syukur itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu ucapan apa? Alhamdulillah dengan lisan kita, keyakinan dalam hati kita bahwasanya semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu apa? Sarfuha, yaitu membawa nikmat tersebut ya apa? Kemana? Ila mardatillah, kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa saja mengucapkan alhamdulillah, tapi uangnya disumbangkan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ini syukur? Tidak. Ya, kenapa? Karena bertentangan. Ya, lisannya mengucapkan, tetapi dia membawa nikmat kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syukru zahiran wa batinan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu syukur. Ya, kita sebagai hamba harus bersyukur zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Wa huwal hamidul majid, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha terpuji lagi maha mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini apa yang bisa kita kaji, dan insyaallah tabaraka wa taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sebuah nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu apa? Al-Majid. Apa tadi Al-Majid? Ya, mulia, ya, maha mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa ya, ilmu kita, kemudian keluarga kita, harta benda kita, umur kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.